Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Cara di situ di forum buruh. Dan itu pidato saya kasih orasi kira-kira 20 menit itu. Saya mulai dengan terangkan bahwa Jokowi itu menjual tanah air. Dia datang ke Cina, dia bilang, gampangnya kalian datang suka-suka deh, kita kasih apa aja kalian mau tax amnesty, tax heaven segala macam tuh. Jadi Jokowi menjual Indonesia ke Cina. Saya relawan ini mewakili siapa? Mewakili Jokowi. Iya, di mana? Di Pilpres. Ini persoalan saya dengan presiden. Ngapain relawan yang pasang badan di situ kan? Jadi dia pasang badan ya untuk cari muka akhirnya kan. Saya nggak akan revisi perkataan saya tuh. Jadi itu intinya. Saya hanya ingin menerangkan di dalam politik itu memakai kalimat itu mesti efektif. Apakah ini merupakan kritik atau penghinaan? Kita masih tersambung bersama dengan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar dan Ketua Umum Barikade 98 Beni Ramdhani. Saya akan langsung ke Bang Beni terlebih dahulu. Bang Beni, menurut Anda jadi Roky Gerung ini menghina Jokowi? Ya, kalau sekelas intelektual, demikian pengakuan Roky, akademisi, yang harusnya hakikat intelektual akademisi itu berdiri netral, bukan alat, bukan antek, bukan komprador asing, bukan agen proksi internasional. Kalau dulu Gus Dur kan pernah menyebut beliau ini intelektual tukang ya. Nah, kritik harus dipisahkan dengan caci maki, dengan hujatan, ya, dengan penghinaan. Anak SD, SMP sudah terdidik untuk itu. Kalau sekelas intelektual, akademisi tidak bisa memisahkan kritik dengan penghinaan, kritik dengan caci maki, dengan mudah mengatakan Presiden Jokowi sebagai ini luar biasa, Mbak. Di luar kultur adab kita. Nah, bahwa persoalan apakah ini bisa diseret ke masalah hukum, lah kita punya strategi menghadapi akal bulus Roky Gerung dengan gerombolannya. Kita juga punya strategi untuk menghadapinya dan tidak mungkin strategi itu kita umbar. Nah, saya hanya ingin menyampaikan bahwa yang kita lakukan tidak sekedar untuk kepentingan Presiden Jokowi. Ini berandai-andai ya, 2024 kita menghadapi pemilu nih. Tiba-tiba andai-andai Anies Baswedan terpilih sebagai presiden. Apakah bisa ada anak bangsa termasuk pendukung Jokowi yang bisa mengatakan Anies Baswedan Baik. Saya tidak akan pernah menyetujui itu, akan saya lawan, termasuk jika Prabowo terpilih. Apakah kita akan biarkan anak bangsa terpecah belah mengatakan tolong? Nggak boleh, Mbak. Ini Bang bukan Beni, mungkin kita bisa berhenti di situ dulu karena kalau kita fokus begitu ya ke dalih dari Roky Gerung menghinakan cenderung perseorangan ya. Sedangkan di sini menurut Roky Gerung yang dipermasalahkan yang diutarakannya adalah presiden yang merupakan kepala negara sebagai lembaga, artinya mengkritik kebijakannya begitu. Jadi kalau di sini apa pandangan dari Bang Beni sendiri? Ya, saya mengatakan tidak boleh ada satu manusia pun atas nama kebebasan manipulasi demokrasi. Bahkan Roky Gerung telah merampok ya akal sehatnya yang sering dia sampaikan. Padahal saya sering mengatakan ini bukan akal sehat ya. Beginilah, orang mengkonsumsi makanan sebaik apapun ya, makanan itu minuman, tapi yang diproduksi di perut keluar itu kan menjadi kotoran. Nah, Roky Gerung ini kan selalu mengaku intelektual akademisi. Sehebat apapun buku pengetahuan, teori yang harusnya bisa tentang kebenaran, objektivitas yang dia lahap, yang keluar dari mulutnya itu selalu kotor. Bisa dibayangkan apa benar seorang intelektual yang berbicara berbasis data, ya, menganggap tidak ada sedikit pun kebenaran yang dilakukan oleh pemerintah, tidak ada sekecil pun kebaikan yang oleh negara. Ini kebohongan dan ini manipulasi, Mbak. Dan kita di level elit tahu lah, Roky Gerung sedang memainkan peran sebagai komprador asing yang memang tidak ingin Indonesia maju. Oke, ya, Bang Beni, kita fokus ke kasus ini ya. Kita akan kembali fokus ke kasus ini dan saya akan langsung kasih kesempatan ke Pak Fikar di sini. Pak Fikar, mengapa menurut Anda ini bukan penghinaan menurut KUHP? Iya, menurut saya presiden itu lembaga, ya. Presiden itu bukan orang per orang gitu. Ketika orang menyebut presiden itu kelembagaan gitu. Nah, sedangkan yang disebut dengan penghinaan ya di dalam hukum itu lebih pada penghinaan terhadap orangnya gitu. Kalau disebutkan penghinaan terhadap dulu ketika KUHP yang lama ya itu oleh Mahkamah Konstitusi itu dibatalkan. Karena apa? Karena pasal itu dianggap melindungi ratu. Ratu itu dulu pemilik negara kalau ratu itu. Ratu raja itu. Nah, karena itu oleh Mahkamah Konstitusi dibilang ini pasal kolonial.
pasal yang Oke, tidak cocok Bang lagi Fikar, ada kalau di Bang zaman Fikar mengatakan itu kemerdekaan. kritik begitu ya, meskipun harus sekeras itu Iya. kritiknya. Kalau tadi Bang Benny mengatakan itu sangat keras sekali kritiknya sehingga banyak pihak Iya. yang memang merasa itu Iya. sebagai Nah, penghinaan. karena itu ketika orang menjadi pejabat publik, ya, maka dia harus siap dengan kritik sekeras apapun. Kritik beda Karena dengan kalau dia penghinaan, Pak Fikar. kalau- Kritik beda dengan Meskipun penghinaan. harus sekeras itu ya. Kalau dia tidak mau dikritik, jangan jadi pejabat publik. Silahkan, Tidak kalau akan kritik dia- bebas. Kritik tidak bebas, akan Pak. dia dikritik, ya. Oke, Nah, nanti karena saja, itu, Apa di sini yang membedakan? ketika, Apa yang membuat dua menjadi orang ada pejabat perbedaan publik, pendapat mengenai kritik dan maka- juga penghinaan? Gimana, Mbak? Apa yang membuat bapak-bapak ini merasa ada perbedaan yang dalam begitu ya antara kritik dan juga penghinaan? Bang Fikar mengatakan ini adalah kritik dan sebagai pejabat negara harus siap dikritik sekeras apapun, sedangkan Bang Benny tetap mengatakan ini merupakan penghinaan. Nah, kalau penghinaan itu ya kepada pejabat negara atau kepada presiden atau wakil presiden itu yang bersifat tindakan pribadi gitu loh. Tindakan umpamanya presiden ini pelit, tetangganya sakit kok nggak mau ngasih obat. Oke. Presiden ini Rocky Gerung bukan ngomong pelit, ngomong bajingan seperti itu tolong. gitu. Bukan kebijakannya. Tapi kalau menyangkut kebijakan, dia itu lembaga gitu. Dia itu bukan orang gitu. Ya, Oke, tapi jadi bukan sesuai KUHP ditujukan itu kepada seperti pribadi. itu ya pengertiannya? Nah, karena itu saya bilang kemarin Mahkamah Konstitusi itu 2016 itu membatalkan pasal itu. Baik. Ya, membatalkan pasal peninggalan kolonial. Nah, karena itu kemudian ketika dibangun KUHP yang baru tahun 2023 ini menjadi delik aduan. Tadinya itu bukan delik aduan, itu tadinya delik umum yang artinya Betul. setiap orang ketika KUHP kita yang lama itu melakukan itu langsung bisa diproses oleh polisi tanpa laporan dari korbannya. Nah, karena itu kemudian ketika itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi bilang, oh ini siapapun di Indonesia dari masyarakat biasa sampai pejabat yang paling tinggi sekalipun dia berhak untuk mengadu kalau pribadinya dihina atau dicerca dan sebagainya. Nah, karena itu pasal menjadi delik aduan. Itu sekarang juga masih ada pasal 200 tadi yang disebut pasal Oke. tadi 216 nggak perlu dibaca. Pak Fikar, kembali Itu lagi ke menjadi kasus aduan, ini. gitu. Ini Nah, Bareskrim kan itu menolak menjadi ya. aduan, Tapi gitu. Polda Artinya Metro apa? Jaya menerima laporan ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Tapi kita harus jeda sekali lagi terlebih dahulu. Mohon ditunggu Bapak-Bapak. Dan pemirsa tetaplah bersama kami hanya di Metro Siang. Anda kembali di Metro Siang, pemirsa, kita masih membahas yang dilakukan Rocky Gerung ini menghina kepala negara atau hanya kritik saja. Saya masih juga tersambung dengan Bang Benny dan juga Pak Fikar di sini. Saya akan langsung ke Bang Benny lagi. Bang Benny, Bareskrim saja menolak ini karena ini sebenarnya delik aduan seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Fikar. Ya, penolakan Bareskrim ini sebetulnya kalau kita ingin menyampaikan lebih jauh itu bagian dari strategi kok, dan kita tidak akan buka di sini. Tadi Pak Mahfud sudah mengatakan, ya, disitulah Rocky Gerung dengan licik selama ini memainkan peran untuk menyampaikan caci maki, hujatan, penyebaran berita bohong yang diarahkan kepada presiden, yang presiden tahu, yang Rocky Gerung tahu bahwa presiden tidak mungkin menggunakan haknya untuk melaporkan oleh Rocky Gerung jika pasal delik aduan yang akan digunakan. Di situ Strateginya liciknya Rocky maksudnya Gerung. seperti apa Bang Benny? Karena kan ini undang-undang Bang Benny. Ya, Harus tapi yang Rocky merasa Gerung, dihina yang melapor, gini, Mbak, bukan orang lain. Begitu. Sepandai-pandainya tupai melompat, itu akan jatuh juga. Rocky Gerung lupa bahwa ada pasal-pasal lain jika yang dilakukannya telah menimbulkan kegaduhan, keonaran, maka ada pasal lain yang menjerat Rocky Gerung. Saya berani bertaruh, untuk kali ini Rocky Gerung kena batunya. Coba lihat, kenapa video Rocky Gerung di take down hari ini. Itu kan ketakutan, itu kepanikan. Kemudian dia berhalusinasi bahwa seolah-olah itu pikirannya yang tidak bisa diadili. Ya, Baik. nanti Mbak sedikit lagi kalau dia dipanggil oleh polisi pasti yang akan di-framing adalah kriminalisasi. Ini strategi-strategi mereka. Kalau Rocky Gerung bukan pengecut, berani maka dia akan mengatakan saya akan menghadapi ini sebagai tanggung jawab saya. Yang kedua, Pak Fikar, mohon maaf. Saya prihatin dengan cara pandangan Bapak ya, seolah-olah tidak bisa membedakan kritik dan caci maki. Gini Pak, kalau di belakang Bapak ada ibu Bapak, kalau di belakang Bapak ada anak Bapak lagi nonton bersama Bapak TV ini, Bapak punya jabatan tertentu. Apakah anak Bapak, istri Bapak tidak tersinggung? Kalau saya katakan, Fikar adalah Bapak, istri Bapak akan marah Pak. Itu yang saya katakan, mari bedakan caci maki, hasut, fitnah, adu domba dengan kritik. Kalau kritik Pak,
Mau kritik tiap hari silakan. 8 Baik. tahun kami mendukung Jokowi, demo berkali-kali kami tidak balas dengan demo tandingan. Bang, Itu kita artinya apa? kembali Batas fokus ke kritik itu kasus ini. demokrasi Saya yang ingin kita minta amin, tanggapan Pak. Pak Fikar. Pak Nggak ada Fikar, masalah bagi kami. memang Polda Metro Jaya ini menggunakan KUHP dan UIT soal SARA yang tadi dikatakan juga oleh Bang Benny ya, akan ada strategi lain. Mungkin sepertinya itu menggunakan UIT dan juga KUHP yang mengenai SARA ini. Tepatkah menurut Anda? Oke, itu yang disebut di Polda itu ujaran kebencian, ya, yang UU ITE itu. Nah, UU ITE yang, pasal 28 ayat 2 kalau nggak salah ya, yang penghinaan berdasarkan SARA. Satu, saya sebenarnya nggak mau masuk ke substansi ya. Di mana itu satu pertanyaan, di mana SARA-nya. Yang kedua, pasal 28 ayat 2 UU ITE itu sudah dibatalkan oleh KUHP yang baru. Ya, di KUHP yang baru itu masuk ke pasal Apaan? ke pasal 243. Jadi dia dibatalkan oleh pasal 243. Persis sama ininya, pasalnya dengan KUHP yang baru. Pak Benny belajar juga, buka juga nanti ya. Karena itu dia menjadi bagian dari KUHP. Gitu ya. Dengan sendirinya dia batal meskipun KUHP ini baru akan diberlakukan pada tahun 2026 gitu. Nah, karena itu menurut saya proses terhadap persoalan ini itu tidak akan jalan karena undang-undangnya belum operasional meskipun sudah disahkan menjadi undang-undang dan sudah membatalkan undang-undang yang lex spesialis RUU ITE itu ya, tetapi dia belum bisa berlaku secara operasional karena ada di dalam undang-undang itu disebut baru berlaku pada tahun 2026. Jadi gitu. bisa Tetapi terkena pra peradilan ya sebenarnya ya, Pak Fikar? Ya. Oke. Kita kembali ke Bang Benny. Bang Benny, kalau tadi yang dikatakan memang begitu ya, ini adalah delik aduan. Ini kan kita bicara substansi hukum. Menurut undang-undang yang ada di Indonesia begitu ya. Harus yang merasa dihina yang melapor begitu. Dan tadi kalau kita lihat Mahfud MD juga mengatakan bahwa istana tidak akan melaporkan Bang Benny di sini. Disitulah kecerdikan, akal bulus Rocky Gerung tahu persis mau menghina, menghujat, mencaci maki presiden, toh presiden nggak akan melaporkan dia. Tapi dia lupa ada perangkat hukum lain yang berarti kan presiden tidak merasa terhina, tapi Bang Benny yang merasa terhina di sini. Ya, kalau Fikar mengatakan ya bahwa ini delik aduan, ada pasal-pasal lain. Dan kita nggak perlu berdebat, itu kita punya strategi. Tapi Pak Fikar secara jujur, secara hati nggak menjawab pertanyaan saya. Kalau Anda pada posisi sebagai pejabat, anak Anda, istri Anda mendengar saya katakan, Fikar, pasti Anda sekali marah. lagi tadi dikatakan Mahfud MD tidak akan melaporkan, berarti presiden tidak merasa terhina di sini. Mengapa Bang Benny merasa terhina atas nama Presiden Jokowi? Itu keliru. Biarkan kita uji. Bang Benny, pejabat publik, saya tidak akan memisahkan diri saya dengan akan masuk ke situ. ya mungkin bisa satu-satu. Bang Benny, saya tadi bertanya mengapa Bang Benny merasa terhina atas nama Presiden Jokowi, padahal pihak istana tidak akan melaporkan kasus ini. Kita yang mengambil langkah hukum kok disalahkan, dianggap cari muka. Berarti kalau begitu saya bisa menuduh Fikar yang membela Rocky Gerung dibayar oleh siapa sebetulnya kalau dianggap cari muka. Kalau kita melakukan aksi barbar di luar hukum baru kita disalahkan. Kita geruduk rumah Rocky Gerung, salahkan kami. Kami menempuh cara hukum kok kami disalahkan. Kita uji nanti dalam prosesnya. Yang ingin saya katakan adalah yang dilakukan Rocky ini masih dalam koridor demokrasi. Secara hukum, tapi bagaimana substansinya secara hukum, Bang Fikar di sini? Saya nggak ngerti cara berpikir Pak Fikar. Koridor demokrasi dimanipulasi dengan caci maki seolah-olah dianggap benar dan bisa. Saya sedih Pak, di usia Bapak yang udah tua yang punya anak istri Pak. Sedih saya. Oke. Itu sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak ada delik aduan yang bisa disahkan di sini begitu. Betul. Ya itu pendapat Pak Fikar kita hargai, tapi hargai juga ya langkah hukum yang kita ambil. Kita harus uji di pengadilan. Yang Pak Fikar harus salahkan jika pendukung Jokowi emosional ya melakukan langkah-langkah di luar hukum, di luar demokrasi, menggeruduk Rocky Gerung, melakukan kekerasan, salahkan kami.
Ini negara hukum dan Oke, kita menempuhnya secara terakhir saya akan hukum. kasih kesempatan ke Pak Fikar ya, Bang Benny. Kalau pernyataan Rocky dilaporkan ke polisi dan diproses hukum, apakah ini masuk pembungkaman kebebasan berekspresi, termasuk kriminalisasi kebebasan penyampaian pendapat di depan umum? Karena kan sebenarnya Rocky menyampaikan pendapatnya di hadapan buruh, Pak. Ya, jadi pidana itu ya tidak bersifat pribadi atau di depan umum. Kalau yang dilakukan itu mengarah pada objeknya, ya yang memang itu secara pribadi bukan jabatan, ya dia tetap kena siapapun gitu. Tetapi pejabat publik itu termasuk presiden atau lurah yang paling rendah, itu dia melakukan, kalaupun dia dikritik pasti berkaitan dengan pekerjaannya. Kalau dia tidak menjabat dengan caci maki, Pak, pisahkan kritik dengan hujatan, Pak. Orang. Ya, dia tidak akan pernah dikritik orang. Nah, karena itu, ya coba dibaca deh. Ya, dibaca putusan MK yang membatalkan pasal itu ketika sebelum ada KUHP yang baru. Itu dibilang di sana, ini pasal kolonial. Ya, yang menempatkan seorang kepala negara, seorang raja itu seolah-olah sebagai pemilik negara. Kita udah ngerti itu dari tadi. Pemilik kehidupan. Jadi memang pasal itu dihapus untuk tadi ya, baca ininya. Saya tidak membungkam kebebasan berekspresi ya. Aja, gitu. Cuma tadi saya bilang pasal yang digunakan baik itu pencemaran. Bapak juga nggak salah, Pak Fikar nggak salah, tapi Pak Fikar hanya keliru nggak bisa. Karena durasi memang sudah habis, mohon maaf Bapak-bapak, kami harus akhiri perbincangan ini. Terima kasih pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar dan Kepala BP2MI Benny Ramdhani sudah berbagi informasi di Metro Siang. Salam sehat Bapak-bapak. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.